Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Ibadah itu nilainya banyak, bukan saja sholat 5 waktu. Ibu datang dari rumah ke sini, bapak juga datang ke sini, niatnya menuntut ilmu, mengambil ilmu dari Pak Haji, itu juga ibadah. Ya Bu? Apa? Ibadah. Lantas kalau niatnya menuntut ilmu, hadir ke sini dari rumah kita, ilahi anta maksudi, karena Allah tujuan kita, satu langkah itu akan diberikan pahala, dan gedung-gedung di surga akan Allah buatkan untuk ibu-ibu. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini di RDAY ada tiga ilmu yang diberikan oleh Pak Haji, dan 3 ilmu ini kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Apa yang pertama? Ilmu kearifan lokal. Yang kedua ilmu tirakat, bangun malam itu tirakat. Yang ketiga ilmu tata cara untuk membahagiakan anak yatim. Di sini diajarkan oleh Pak Haji bagaimana agar hajat kita kabul, membahagiakan anak yatim. Jelas Pak? Jelas. Nah, ini yang kedua, ilmu apa tadi? Tirakat. Ilmu apa? Tirakat. Ilmu tirakat. Itu Pak, bangun malam jam 00, ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama khos, para wali-wali Allah. Itu jarang sekali orang yang bangun 00 kalau tidak kita paksakan. Kata Pak Haji, paksakan, dan paksakan. Mandi kita jam 00. Pak, ada ulama dari Jawa Timur, kayak Haji Hashim Ash'ari, beliau pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau memerintahkan kepada santrinya untuk apa? Untuk mandi jam 00. Lalu guru-guru mursyid, Pak, saya punya guru Pak. Jadi Pak, saya punya guru. Guru saya ini menganjurkan kepada saya dan seluruh ikhwan para santri untuk mandi jam 00. Saya punya guru. Ini saya ceritakan sanad ya Pak ya. Artinya yang diajarkan Pak Haji mandi jam 00 ini sungguh luar biasa. Saya punya guru. Guru saya berguru kepada Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Nah, Syekh Ahmad Sahibul Wafa berguru kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad berguru kepada Syekh Tolha. Syekh Tolha berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas berguru kepada Syekh Samsudin. Syekh Samsudin berguru kepada Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad berguru kepada Syekh Abdul Fatah. Syekh Abdul Fatah berguru kepada Syekh Utsman, berguru kepada Syekh Abdul Rahim, kepada Syekh Abu Bakar, kepada Syekh Yahya, kepada Syekh Hisamuddin, kepada Syekh Waliyuddin, kepada Syekh Nuruddin, kepada Syekh Syarafuddin, kepada Syekh Muhammad Al-Atta, Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Syekh, terus sampai ke Nabi. Semua wali-wali Allah memerintahkan, menganjurkan mandi jam 00. Tepuk tangan dong. Itu mandi jam 00 Pak. Tapi bangun dulu tidurnya kan baru mandi. Iya, bangun dulu. Bangun dulu Kang Ina. Bangun dulu, iya, ya. bangun dulu. Bangun baru mandi. Mandi. Jangan sampai Lagunya gimana lagunya? Lagunya gimana? bangun tidur, ku terus. Coba di sini aja, sini. Tadi pagi itu lagu pagi. Bangun tidur, Ku terus mandi. tidak lupa. Saya tersenyum. Terus Habis senyum ke kamar mandi. Pipis dulu lalu tidur lagi. Kebanyakan Tepuk gitu. tangan dong. Wow. jadi ini para wali-wali Allah menganjurkan apa? Agar kita mandi jam 00. 7 malam saja Ibu, apalagi sampai 41 malam kita dawamkan itu mandi jam 00. Badan kita sehat,
pikiran tenang, al-ghina ghina nafsi, akan ada ketenangan jiwa kita dan hajat kita qabul, Bu. Tepuk tangan dong. Wow. Ya, Bu. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat menyukai kepada orang-orang yang membersihkan diri. Setelah mandi, kita mandi, lalu kan kita salat apa? Salat tahajud. Itu sudah jelas di Al-Quran, salat tahajud. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjadu bihi nafilah. Kerjakan sebagian malam salat tahajud untuk menjadi amal tambahan, ibadah tambahan. Nanti Allah akan mengangkat kita ke derajat yang lebih terpuji, lebih tinggi di situ. Tapi kerjakannya karena Allah. Lillahi ta'ala. Tempo hari saya bilang, kalau kita ibadah bukan karena Allah, abghadul ibad illallah, Allah sangat benci, Pak. Allah sangat benci, Bu, kepada orang-orang yang beribadahnya itu amal-amalan akhirat, beramalan akhirat, tapi tujuannya ghardan min agradid dunia. Tujuannya cuma dunia, dalam pikirannya dunia saja. Allah sangat membencinya. Jadi harus seimbang, Ustaz ya. Harus seimbang ya. Iya. Balancing and scoring. Harus seimbang. Jadi jadi gini, Bu ya. Kalau kita berdoa, kata Pak Haji tadi, menghina Allah itu kalau kita berdoa sambil mengeluh. Tuh ya. Mengeluh kita berdoa ngeluh. Ada keraguan, ada ketidakkeyakinan kita kepada Allah. Berdoa sambil mengeluh, justru hidup kita akan terpuruk. Justru hidup kita akan hancur. Kalau kita berdoanya sambil mengeluh, punya rasa khawatir. Ya Allah, saya punya utang. Ya Allah, saya sembuhkan dari sakit. Ya Allah, saya pengen naik haji. Laki-laki mau naik haji nggak? Pengen naik haji? Bu Haji aja. Kalau laki-laki gampang, Baja. Nikah sama janda yang sudah haji. Iya. Nanti naikin ibu haji. Tinggal tawaf di atas perut. Kalau enggak istri kita diperjur pergi haji, baru kita naikin tiap hari. Tiap hari. Iya, jadi naik haji. Naik ibu haji. Istri kita suruh naik haji ya. Ustaz ngajarinnya bikin saya pengen melaksanakan saja. Ayo, sampai mana sih ngomong tadi? Tadi sampai mengeluh, takut, cemas, khawatir. Berdoa pada Allah tapi hati cemas. Ya. Was-was, takut, khawatir. Tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau orang berdoa masih khawatir, setelah doa nangis-nangis, Pak. Pengen tahu nggak kunci bagaimana cara untuk membahagiakan Allah? Pengen tahu nggak? Pengen tahu? Ibu pengen tahu? Pengen tahu doang apa pengen tahu beneran? Cius. Mie apa? Bagaimana kita menyenangkan Allah? Kita harus tahu kuncinya. Ya, Bu. Bagaimana kita menyenangkan Allah? Kita harus ridho apa yang menjadi ketetapan Allah. Diberikan sakit, senang. Kita punya utang banyak, senang. Kita punya masalah, senang. Pasti Allah yang akan menyelesaikan. Jadi kalau kita sudah ridho ketentuan Allah ala kulli halin, maka Allah sayang kepada kita. Bisa nggak gitu? Lalu bisa nggak? Terima semua. Terima, jangan mengeluh kitanya. Bisa nggak? Bisa? Ini ibu yang Masya Allah, Pak Haji, ini Pak Haji Marco. Ibu ini pas lagi muda kayak Meriam Belina ya, Bu ya. Ya Allah. Sekarang kayak siapa? Kayak siapa, Pak Haji? Mariam Jegur. Mario Teguh. Mariam Jegur. Mariam Cijagur katanya. Cijagur ya. Ya, Bu ya. Jadi harus selalu menerima. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kata Iya, Pak Haji. iya. Jadi gini, Alhamdulillah. Pak Haji mengajarkan selalu alhamdulillah, Pak. Abdul doa alhamdulillah. Abdulnya doa itu alhamdulillah. Sudah, masalah apapun kita, sesusah apapun kita, alhamdulillah. Jangan kita bingung, jangan kita, ya Allah ini gimana besok ya? Gua bisa makan kagak? Itu sudah menghina sama Allah, Bu. Besok ini gimana ya gua nih? Besok ini gimana? Mending kita masih hidup, besok kalau enggak. Yang namanya mati kan datanya dadak-dadakan. Allah sudah menjelaskan, qala illa bistum ila qalila. Kamu sebentar hidup di bumi, kata Allah. Enggak lama, Nabi kita 63 tahun. Kalau Bapak berapa umurnya, Pak? 70, Masya Allah. Alhamdulillah. Lah kalau di sini ada umurnya 62 tahun 11 bulan 20 hari. Berapa lagi? Ustaz jangan nakut-nakutin. Kita nggak tahu yang namanya mati. Oleh karena itu, jangan kita mengeluh. Kita harus senang. Apapun harus senang. Apapun harus gembira. Kalau kita berdoa dengan cara mengeluh, doa itu tidak akan menjadikan cahaya. Bahkan doa orang-orang yang mengeluh, doa semacam itu adalah doa sebuah pelarian dari jiwa-jiwa yang menderita. Awas, hati-hati. Ya, Bu. Paham nggak? Terus nggak nih? Terus. Lanjut. Terus. Ibu seneng yang panjang apa yang pendek? Panjang suaranya keras atau panjang titik-titiknya keras? Ayo. Jangan. Masuk. Terus begini, Bu, ini kita mah, Bu, jangan terlalu serius ya, Bu, ya, karena dengan bahagia itu hajat akan terkabul, Pak. Pasti. Amin. Dengan bahagia ciptakan kebahagiaan. Ciptakan kebahagiaan dalam diri kita. Kita harus bisa berdamai dengan diri kita. Ciptakan kebahagiaan, maka hajat itu akan terkabul. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah bohong. Ya, Bu, ya. Nah, di sini nanti kita agak geser ke sedekah subuh yaitu ya. Nah, ini Pak Haji kan sering bilang apa namanya? Ibadah-ibadah yang hebat tentang apa? Hubungan-hubungan suami istri, Pak Haji, ya. Ya. Nah, itu ada di dalam kitab-kitab semua, Pak, yang Pak Haji sampaikan. Ada kitab yang namanya Fathul Mu'in, ada kitab Fathul Ijar, ada kitab Uqudul Jan, ada kitab Qurratul Uyun. Semua itu bab rumah tangga. Kalau dibuka satu kitab itu 5 tahun nggak beres-beres, Pak. Itu nyambung terus. Nah, terus kalau misalkan ini ketika manusianya hubungannya, Bu, ya. Kang Ginanjar, sini Kang Ginanjar, saya tanya nih, Kang Ginanjar, Ini nanyain hubungan suami istri mana kecil. Kang Ginanjar kalau pas berhubungan ya, Iya. ini maaf Bu, ya, ini begini, karena ada sebuah pertengkaran, Pak, kecekcokan rumah tangga dari hal-hal sepele ketika berhubungan. Nah, Kang Ginanjar pernah nggak kalau berhubungan, maaf, itu kalau spermanya itu dielapnya dengan satu lap yang sama? Apa pakai apa? Lap yang sama, lap. Pakai Lap yang sama. lap yang sama. Ha-ha. Ya nggak pernah, tapi kalau pakai kaos pernah banget. Dibuka kaosnya. Gini, wala yamsahani bihirqatin wahidatin. Nah, gini, kalau kita habis berhubungan, ya Pak, perhatikan nih. Kalau pakai lap yang sama, ya, misalkan nih, selesai. Bapak ngelapnya pakai sarung, ya, sarung. Ibu juga pakai sarung. Itu mewariskan sering keributan dalam rumah tangga, sering cekcok. Tuh, ya, awas. Pakai kaos, Ini ya. dalam ilmu fikih. Jadi bapak boleh pakai, misalkan ibu pakai sarung,
Bapak pakai karung gendung juga boleh. Atau kertas semen ya Pak ya. Pakai sarung, terus pakai kaos dalam. Nah gini, ya, yang bagusnya ketika ini mohon maaf, ini saya sampaikan Pak, ini ilmu fikih ya Pak ya, ini juga untuk mengundang rezeki. Ibu, ketika suami dia keluar sperma sudah selesai, ibu bagusnya ngambil tisu, dilap sama ibu dan keikhlasan. Gini caranya nih, lapnya Pak. Nang ning, nang ning, nang ning, nang ning, nang ning. Gitu nggak? Pak Haji Margo gitu? Ini kalau sudah selesai, tugas istri ngambil tisu. Jangan selesai. Oh boleh. Ngambil tisu. Saya pernah, istri saya habis begitu keluar kamar, nggak balik-balik. Terus? Beli tisu dulu ke warung. Nggak ada tisu di kamar. Dari mana mah? Beli tisu Pak. Nah jadi, Bu ya, bagusnya pakai tisu, lap tuh punya suaminya. Oh gitu ya tadi. Nah, dilap dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang dilap. Kalau enggak sambil nyanyiin Hina bobo, hina bobo. Kalau sudah bobo, bangun lagi. Tepuk tangan dong. Pak Ustadz, kalau saya tadi pagi ya gitu, udah selesai sama istri saya gitu, sehebat, ini punya mama satu-satunya gitu. Punya mama satu-satunya. Emang ada dua Pak Haji Margo? Itu bijinya. Iya ketahuan. Nah Bu ya, Bu, ini hal yang sepele Bu, tapi itu mengundang rezeki Bu. Mengundang rezeki. Ketika selesai, awas jangan dengan satu lap yang sama. Misal ibu sarung, bapak sarung, itu mewarisi sering berantem suami istri. Nah jadi kalau sering berantem, berarti dia setelah melakukan itu dengan lap yang sama, sarung-sarung. Jadi harus beda. Yang bagusnya saya bilang tadi, pakai tisu, itu istri sambil dinyanyiin dengan mesra. Atau duit datang, duit. Tuh, apa ya? Kita bikin satu lagu kebangsaan abis ML bos. Lagunya apa bos? Duit datang ayo bos. Duit datang, oh duit datang, pasti datang. Ayo kita terusin Bang Ginanjar. Lagu ngelapin alat kelamin suami. Duit datang, oh duit datang. Kalau sudah pergi bakal datang lagi. Ulangi lagi bos. Duit datang. Yang kompak. Oh duit datang. Kalau sudah pergi bakal datang lagi. Kalau sudah pergi pasti datang lagi. Ulangi lagi dari awal bos. Duit datang, oh duit datang. Kalau sudah pergi pasti datang lagi. Sekali lagi bos yang kompak. Duit datang, oh duit datang. Kalau sudah pergi pasti datang lagi. Sekali lagi kompak. Duit datang, oh duit datang. Kalau sudah datang pergi pasti datang lagi. Lebih banyak lagi. Sekali lagi kompak. Duit datang, oh duit datang. Kalau sudah pergi pasti datang lagi. Lebih banyak lagi. Tepuk tangan dong. Udah. Lanjut. Apa enggak tadi lagunya? Apa gimana?
Ayo sekali lagi bos, kompak sekali lagi. 1, 2, 3. Duit datang, oh duit datang. Kalau sudah pergi pasti datang lagi. Duit datang, oh duit datang. Kalau sudah pergi pasti datang lagi, lebih banyak lagi. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Lagu kebangsaan Abis ML. Ya. Habis tadi ngelap apa tadi? Bu, memang ini agak jorok ya Pak ya. Tapi itu kan ada kitabnya Pak. Jadi kalau orang paham Pak ya, ngaji dia tahu. Ada kitab yang menanya bab rumah tangga. Nah, contoh gini, Pak Ustadz ada yang nanya ke saya, bagaimana apa kalau istri lagi Kayak kalau lagi itu kan kalau lagi normal. Kalau istrinya lagi head gimana? Lagi datang bulannya lagi mendatangi dia. Kalau lagi main lagunya merah lagi. Oh, merah lagi. Ada lagunya nanti ya. Nah, jadi gini, kalau dalam hukum fikih ya, kalau ditoblos, lagi halangan ya, itu di Fathul Muin ada Bu di kitabnya. Nah, ini istri lagi mens ya, suami pengen. Apakah istri boleh itu membuat senang laki-laki? Suaminya boleh, tapi ada batasnya. Ada batasnya. Jadi itu suami ya Bu ya, kalau misalnya pengen itu boleh, tapi yang diperbolehkan itu tidak berhubungan. Jadi yang diperbolehkan itu suami dijepit dengan kedua paha. Wow. Nah, kedua paha ini Pak Margo. Sama paha. kalau Jelas, Bu? pahanya nggak muat pakai tang bubut. Ustadz, boleh Bil nggak? fa'da ini pakai paha atau wa masabahuha. Jadi atau yang hampir sama dengan paha, tetek boleh di sini. Ustadz, Ya. kalau pakai tete gimana Ustadz? Boleh. Boleh. Wow, alhamdulillah. Itu boleh Bu ya. Itu dari hukum bikinnya boleh. Pakai apa tadi Bu? Nenen, dikempit pakai nenen. Pakai paha itu boleh Pak dari hukum fikihnya ya Pak ya. Atau yang menyerupai paha yaitu ketek. Ketek ya Pak Marco ya. Apa? Ketek. Ini Wa masabahuha, jadi ketek boleh. Itu boleh seperti itu ya Pak ya. Boleh. Gitu Bu. Nah, jadi tidak dilarang. Boleh. Nah, itu salah satu nilai ibadah juga. Yang penting kita melakukannya itu ikhlas karena Allah. Seorang istri melayani suaminya juga itu karena Allah. Apalagi seorang istri, seorang suami, dia mau kemana aja mencium kening istrinya, dia berdoa kepada Allah. Ya Latifullah, Ya Latifullah, nur ala nur, syahidan nur, masya Allah. Tuh suami Pak, kalau mau kemana Bapak cium kening istrinya. Cium keningnya. Ibu suka dicium gak sama suaminya? Pengen dicium gak? Tuh kalau bapak mau kemana aja doa tuh cium keningnya. Mau kerja, mau ke kantor, mau ke pasar, mau kemana saja cium kening istrinya. Ya Latifullah, nurun ala nur, syahidan ala masya Allah. Itu sudah pendek saja doa. Itu mau kemana-mana baca doa itu ketika nyium kening istrinya. Rezeki itu akan berdatangan min haitsul la yahtasib. Itu rezeki datang dengan arah yang tidak disangka-sangka. Ya Bu ya? Jelas? Bapak tadi gimana kalau mau kemana cium apa? Cium keningnya ya. Cium keningnya.
cium kening istri, itu salah satu nilai juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mengerjakan secara ikhlas ilmu-ilmu dari Pak Haji, terapkan juga sunnah-sunnahnya yang dianjurkan oleh baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus begini Pak Haji kan sering bilang bahasa apa Pak Haji Marco? Kulum itu apa itu? Kulum. Jilat katanya. Ya kan Anjar ya? Dihisap. Apa? Dihisap kata Pak Haji. Dihisap. Kayaknya aja suka begitu nggak? Maaf ya, saya orang baru di sini. Gimana? Orang baru. Kayak orang nanya, Pak alamatnya rumah Haji Marco di mana? Orang tuh jawab, maaf saya orang baru. Itu jawaban. Jadi saya. boleh ibu bapak. Ya jujur li jauji kullu tamatuin minha siwa halaqati duburiha. Kita boleh seorang suami ya ini membuat senang istrinya, menjilat-jilat, boleh di situ, hukumnya ada. Yang tidak boleh itu duburiha. Tuh duburiha yang nggak boleh. Nggak boleh Ya ya. Alhamdulillah. haram. Awas Pak ya. Kamu lihat Ustaz, saya termasuk ahli hisab. Apa? Ahli hisab saya. Ahli hisab. Suka ngerokok saya. Boleh. Ya jujur li jauji kullu tamatuin minha. Itu boleh ya, kecuali siwa halqati duburiha, kecuali dubur Pak yang enggak boleh. Masya Allah. Boleh. Alhamdulillah. Walau bimasi bidriha, walau mohon maaf ya Pak Ji ya, mohon maaf saya sampaikan, mohon maaf yang punya istri kita yang daging kecilnya itu boleh juga itu dijilat itu dari hukum fikihnya boleh, tidak ada haram. Boleh Tepuk Pak. tangan. Wah. Boleh. Walau bimasi bidriha, walau itu yang daging itu boleh. Yang mana Bu? Yang paling kecil. Itu boleh. Tahu gak letaknya di mana Bu? Tahu. Haji Marco tolong tunjukin. Tahu banget Pak Haji. Tapi siapa yang mau ya? Tuh, itu misalkan pemanasan itu buat senang istri itu boleh seperti tadi itu pemanasannya. Nah, ketika sudah mulai ini doa enggak ini saya potong ya. Ketika suami dia merasa akan kelima, apa kelima? Keluar. Faiza ahasa bil injali, suami sudah ngerasa mau kelima, udah tek ner kretek gimana kan cara kerasnya gimana itu? Kretek gimana? Ner gimana Pak Haji? Ner. Haji Marco. Pada saat Nah, itu ketika suami sudah merasa faidha azabil injali akan keluar sperma di situ, apa yang dilakukan? Falyunhi yadahu hatta, itu diangkat masuk tangan kita ke bawah pantatnya istri. Ya. Tuh, ke bawah ya. Ke bawah tuh. Masuk tuh ke bawah. Begini tuh ke bawah. Ya, diangkat. Ke bawah. Setelah ke bawah itu wala yusilluha, angkat di situ. Itu kalau sudah diangkat nih anjuran Nabi, diangkat itu Masya Allah dengan gerakan itu rasanya lezatnya itu gagu, kita nggak bisa ngomong bakal begitu Bu. Sambil nyanyi lagu yang tadi dibacain sama Ustadz Kinanjar sama Pak Kiai. Lagunya apa Pak Kinanjar? apa? Duit datang, kalau sudah pergi pasti datang lagi. Duit datang, duit datang, kalau
sudah pergi pasti datang lagi, lebih banyak lagi. Sekali lagi kompak. Duit datang, oh duit datang. Kalau sudah pergi pasti datang lagi. Duit datang, oh duit datang. Kalau sudah pergi pasti datang lagi, lebih banyak lagi. Siapa yang besok meraktekin dan video buat pakai lagu itu sambil ML, bonus umroh gratis. Wow. Berangkat Oktober tanggal 14. Wow. Kita kasih waktu 5 hari. 26, 27, 28, 29. 5 hari bikin 5 video. Bisa nggak? Ulangi Pak Haji. Ayo. Enggak, maksudnya tadi yang dibilangin Pak Haji diulangi sekali lagi. Oh ya, Bikin buat Bapak dan Ibu yang bikin video lagu tadi sambil yang tadi Pak Kiai praktekin pas puncak-puncaknya ngucapin lagu itu dan Bapak dan Ibu bikin videonya buat bukti ke Haji Marco. Kita kasih hadiah gratis berangkat umroh bersama Mbak Rati besok tanggal 14 Oktober. Karena kan 5 hari. Kalau memang jelek ulangi lagi tanggal 26, ulangi lagi 27. Nanti kalau memang kepilih kan bikin paspor cuma 3 hari. Bayar berangkat tanggal 14 Oktober. Saya maunya kalau bisa Bapak dan Ibu semuanya berangkat. Amin. Tanggal 14 Oktober. Yang nggak ada pasangan nanti Pak Kinanjar cariin betina di bawah. Wow. Yang belak.